Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 DDK Denpasar yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran secara daring. Baik, sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Helen Hilda Prastika dari MTS Insan Mulia Bali, Ibu Indri Aryani Inadayan dari MAN 1 Flores Timur, Ibu Mudrikati dari MANW Narmada, dan yang terakhir, Bapak Zakaria Latif dari MIN 1 Alor. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI, Ketua Panitia PJJ BDK Denpasar, Bapak Ahmad Zaini SAG MAB, Pembimbing PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD, Panitia PJJ Bidang Akademik, Ibu Hilalia SSI MPD, dan yang terakhir kepada teman-teman PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 yang selalu kompak dan semangat dalam mengikuti diklat. Baik, sebelum masuk ke materi utama, baiknya kita membahas latar belakang mengapa diperlukan RPP daring. Rencana pembelajaran adalah acuan seorang guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM agar lebih terarah, berjalan secara efektif dan efisien. Ini menurut Kunandar pada tahun 2011. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pembelajaran, dan buku guru. Namun pada kenyataannya, saat ini hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang mengharuskan peserta didik belajar dalam jaringan atau daring. Dasar itulah yang membuat para guru harus mampu mengembangkan rencana pembelajaran dari RPP konvensional menjadi RPP daring dengan pendekatan TIPEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi dan teman-teman sekalian, semoga selalu sehat sampai akhir PJJ kita ini. Amin. Saya akan menyampaikan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita singkat dengan RPP. Yang pertama, pengertiannya RPP berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Yang kedua, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2014, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka baik yang disusun untuk 1 kali pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mencapai kompetensi dasar. Alur pengembangan RPP diturunkan untuk sampai kepada RPP, kita berangkat dari SKL, kemudian yang kedua dari SKL diturunkan ke KI dan KD-nya, kemudian dari KI dan KD-nya kita buat dalam bentuk silabus, baru dikembangkan dalam bentuk RPP. Prinsip penyusunan RPP, pada dasarnya prinsip penyusunan RPP berdasarkan Undang-Undang 13 berpusat pada peserta didik. Kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis sekarang ini yang kita kembangkan dalam literasi digital, pemberian umpan balik, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Kemudian yang paling penting adalah kita harus menerapkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIPEK yang harus diintegrasikan dalam pembuatan RPP dengan percakapan abad 21, ada 4C, HOTS, literasi, TPK, dan TIPEK. Komponen atau sistematika penulisan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2012 dengan ciri-cirinya tujuannya tidak dituliskan. Sedangkan ciri-ciri RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2012 katanya tidak dituliskan. Kalau kita ingin menggabungkan kedua peraturan tersebut, berarti RPP kita susun dalam bentuk lengkap. Sedangkan menurut surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, RPP boleh sebentar. Nah, komponen RPP menurut
Nah, sistematika penulisan RPP kalau kita menggabungkan beberapa peraturan tadi. Yang pertama, identitas RPP. Di dalam identitas RPP ini dia membuat nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang kedua, KD dan IPK. KD ini harus sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 untuk mata pelajaran umum, dan untuk mata pelajaran bahasa Arab dan mata pelajaran agama berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019. IPK yang disusun dalam RPP adalah ada 3, yaitu IPK penunjang, inti, dan pengayaan, yang semuanya harus berbasis HOTS. Yang ketiga, model pendekatan dan metode. Model yang kita gunakan harus model saintifik. Ada 4 jenis model pembelajaran di situ, ada PBL, PJBL, Discovery, dan Inquiry. Kemudian pendekatan yang kita gunakan pendekatan feedback, sedangkan metode yang kita pakai metode sinkronus dan asinkronus. Untuk media, alat, dan bahan pembelajaran silahkan dimasukkan seperti laptop, HP, aplikasi pembelajaran daring. Begitu juga dengan sumber belajar, bisa menggunakan video pembelajaran dan internet. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran ini kita bagi menjadi 2. Langkah pembelajaran pada kegiatan sinkronus yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup, di mana kita bisa menggunakan aplikasi tatap maya seperti Zoom dan lain-lain, dan memanfaatkan aplikasi pembelajaran seperti Mentimeter dan lain-lain dalam pendampingan pembelajaran. Langkah yang kedua, kegiatan yang kedua pada langkah pembelajaran, kita juga bisa melaksanakan kegiatan asinkronus atau pemberian tugas seperti membuat learning journal tentang materi pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi PPT dan aplikasi perekaman seperti focus screen atau Handycam dan lain sebagainya. Yang berikut penilaian juga harus berbasis HOTS pada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan KKO yang sudah ada menurut Blossom. Kemudian yang terakhir, lampiran-lampiran ini jika diperlukan. Baik, saya akan membahas tentang contoh RPP daring. Yang pertama adalah menyebutkan identitas dulu. Judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Daring, Sekolah MTS Insan Mulia Bali, mata pelajaran IPA, kelas 7 semester 2, materi pokoknya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, submateri pokok komponen ekosistem, alokasi waktunya 4 JP kali 30 menit, karena daring, kemudian ini 2 kali pertemuan. Jadi, RPP daring ini kami cuplik dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan juga buku guru. Yang pertama adalah kami menjelaskan KD dan IPK. KD pengetahuan yang kami pakai 3.7 yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Dari KD ini, kami dapat menentukan IPK penunjang dan IPK kunci. Di sini IPK penunjangnya menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Kemudian yang kedua, mengelompokkan komponen biotik dan abiotik pada suatu ekosistem. Penjelasan ini termasuk C1, mengelompokkan termasuk C2. Kemudian untuk IPK kuncinya, menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar, menganalisis merupakan C4. Selanjutnya untuk keterampilan, yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Untuk IPK penunjangnya yaitu melakukan pengamatan lingkungan pada ekosistem sawah, kebun, dan sungai serta mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada masing-masing ekosistem. Untuk IPK kuncinya, menyajikan hasil pengamatan melalui learning journal dan dipresentasikan dengan slide PowerPoint dalam bentuk video MP4. Selanjutnya untuk model pendekatan strategi, metode, dan teknik ini tergantung kepada materi Bapak dan Ibu sekalian. Saya menggunakan model project based learning, pendekatannya saintifik dan feedback, strateginya learning journal, metodenya sinkronus dan asinkronus, dan tekniknya menggunakan Mentimeter. Selanjutnya penyusunan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun dari menyebutkan model, pendekatan, strategi, metode, dan tekniknya, kemudian diikuti dengan kalimat peserta didik mampu. Kemudian dituliskan KD pengetahuannya,
KD keterampilannya, dan yang terakhir diikuti dengan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Saya menggunakan contoh secara kritis, kreatif, dan kolaborasi dengan kerjasama dan tanggung jawab yang baik, penuh rasa cinta tanah air dan rasa syukur. Ini tergantung dari KD masing-masing. Selanjutnya media, alat, dan bahan pembelajaran. Medianya laptop atau handphone karena ini daring. Media online-nya Google Meet, Google Classroom, Google Form, video pembelajaran dari YouTube, dan juga Mentimeter. Untuk alat dan bahannya adalah buku paket IPA semester 2 dan LKS. Nah, selanjutnya sumber belajar. Sumber belajarnya dari buku guru ilmu pengetahuan alam SMP kelas 7, Kemendikbud RI edisi revisi 2017. Buku siswanya juga sama, revisi 2017. Dan terakhir bersumber dari internet. Baik, saya akan membahas langkah-langkah pembelajaran secara daring. Jadi langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama adalah sinkronus, yaitu tatap maya, dan yang kedua ada asinkronus, berupa penugasan dan kuis. Langkah yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, dan merojaah bersama via Google Meet. Google Meet inilah yang kita sebut dengan sinkronus atau tatap maya. Dilanjutkan untuk mempersiapkan media pembelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan motivasi belajar kepada siswa agar tetap semangat selama pandemi, dan menyampaikan manfaat dari pembelajaran. Lanjut ke kegiatan inti, saya mulai dari pertemuan pertama. Sintaks yang pertama adalah penentuan pertanyaan dasar. Jadi sintaks ini tergantung dari model yang Bapak dan Ibu pakai. Yang pertama, guru menyampaikan pembahasan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan melalui video. Jadi linknya dicantumkan. Kemudian guru menentukan proyek pengamatan pada komponen ekosistem sawah, kebun, dan sungai di lingkungan sekitar. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan mendasar tentang komponen-komponen dalam ekosistem melalui Mentimeter. Mentimeter ini termasuk ke ranah TIPEK-nya, pendekatan TIPEK. Ini adalah contoh penerapan TIPEK dengan Mentimeter. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian juga bisa mengaksesnya di mentimeter.com. Selanjutnya adalah mendesain perencanaan proyek. Desain perencanaan proyek ini berisi dari perencanaan mulai dibentuknya kelompok jika berkelompok, hingga penyusunan tugasnya, durasinya, merekamnya dengan apa, bentuk tugasnya apa, dikumpulnya di mana, kapan. Ini tercantum semua di desain perencanaan proyek. Selanjutnya adalah menyusun jadwal. Guru dan siswa menyusun jadwal kegiatan dengan komitmen bersama. Komitmen bersama ini dengan tujuan agar siswa mempunyai tanggung jawab dan kedisiplinan mengumpulkan tugas. Kemudian siswa akan melakukan pengamatan sesuai jadwal yang telah dibuat mencakup tempat pengamatannya di mana, waktunya kapan. Kegiatan selanjutnya adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Jadi guru ini memantau keaktifan murid dalam melaksanakan proyek via video call by WhatsApp grup masing-masing kelompok. Dari pertemuan pertama ini, ada asinkronus yang harus dikerjakan oleh siswa, yaitu learning journal berupa resume materi yang telah disampaikan pada video pembelajaran. Resume dibuat dengan PowerPoint dan rekaman MP3. Tugas dikumpulkan pada Google Classroom Natural Science Class paling lambat 24 jam setelah pembelajaran. Lanjutan dari kegiatan inti yaitu di pertemuan kedua, menguji hasil. Memeriksa hasil pengamatan setiap kelompok dan mengukur ketercapaian standar hasil pengamatan pada masing-masing ekosistem dengan menyiapkan rubrik penilaian. Guru berperan sebagai fasilitator dan mentor, jadi segala tugasnya guru menjelaskan dari awal sampai pengumpulannya. Kemudian mengevaluasi pengalaman, membimbing proses presentasi proyek via Google Meet dengan cara share screen PowerPoint learning journal masing-masing kelompok, memberikan tanggapan, dan memberikan refleksi. Dari pertemuan kedua ini ada sinkronus lagi, yaitu siswa menyempurnakan slide PowerPoint sesuai arahan guru pada saat presentasi. Pembuatan video learning journal menggunakan aplikasi Bendikan, durasinya 10 menit, dikumpulnya 24 jam setelah pembelajaran selesai, di-upload di YouTube, kemudian linknya dikirim ke Google Classroom Natural Science Class. Yang terakhir adalah penutup. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Guru menyampaikan informasi tentang topik yang akan datang.
siswa dan guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Yang terakhir adalah diakhiri dengan doa dan salam. Baik, itu tadi adalah kegiatan sinkronus. Selanjutnya adalah kegiatan asinkronus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kegiatan selanjutnya, kegiatan asinkronus dengan cara penugasan dan kuis. Teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama, penilaian sikap, teknik observasi, instrumen lembar observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, teknik tes tertulis, instrumen menggunakan uraian dengan Google Form. Yang ketiga, penilaian keterampilan, instrumen kinerja. Tekniknya kinerja dengan menggunakan instrumen UPIT. Instrumen penilaian. Pertama, penilaian sikap. Adapun lembar observasinya berupa nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Kedua, penilaian pengetahuan dengan cara penugasan learning journal, tes tertulis, dan tes lisan. Indikator yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dengan komponen-komponennya. Teknik penilaiannya, tes lisan. Bentuk instrumen berupa tanya jawab dengan penayangan video pembelajaran ekosistem pada saat Google Meet. Indikator yang kedua, mengelompokkan komponen biotik dan abiotik pada suatu ekosistem. Teknik penilaiannya berupa tes tulis. Bentuk instrumennya mengerjakan post-test via Google Form. Indikator yang terakhir menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Teknik penilaiannya menggunakan learning journal. Bentuk instrumennya resum materi dengan slide PowerPoint. Penilaian keterampilan, teknik kinerja. Lembar observasinya ada nomor, nama siswa, indikator yang dinilai. Di sini ada 2 indikator, 1 dan 2, dan jumlah skor. Pengamatan keterampilan. Indikator pertama melakukan pengamatan lingkungan pada ekosistem sawah, kebun, dan sungai serta mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada masing-masing ekosistem. Indikator yang kedua menyajikan hasil pengamatan melalui learning journal dan dipresentasikan dengan slide PowerPoint dalam bentuk video MP4. Hasil penilaiannya ada 4, sangat baik 4 poin, baik 3, cukup 2, perlu pendampingan 1 poin. Rubrik penilaian keterampilan. Indikator yang pertama melakukan pengamatan lingkungan pada ekosistem sawah, kebun, dan sungai serta mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada masing-masing ekosistem. Dia akan mendapatkan poin 4 apabila bisa mengidentifikasi seluruh komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Poin 3 apabila bisa mengidentifikasi sebagian komponen biotik dan abiotik. Poin 2 apabila bisa mengidentifikasi sebagian kecil komponen biotik dan abiotik. Dan 1 apabila belum dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Indikator yang kedua menyajikan hasil pengamatan melalui learning journal dan dipresentasikan dengan slide PowerPoint dalam bentuk video MP4. Poin 4 apabila dapat menyajikan seluruh video hasil pengamatan komponen biotik dan abiotik. Poin 3 apabila dapat menyajikan sebagian video hasil pengamatan komponen biotik dan abiotik. Poin 2 apabila dapat menyajikan sebagian kecil komponen biotik dan abiotik. Dan 1 poin apabila belum dapat menyajikan video hasil pengamatan komponen biotik dan abiotik. Adapun cara penilaiannya ada rumusnya, menggunakan rumusnya sebagai berikut, yakni nilai sama dengan jumlah skor per skor maksimal kali 100. dan G. Denny.
Perlu diketahui bahwasanya di dalam RPP yang dan